Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang pertama yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul penelitian korelasional. Adapun anggota kelompok 6 sebagai berikut. Langsung saja ke pengertian penelitian korelasional. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian korelasional? Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional ini memiliki 3 karakteristik penting yang perlu diketahui oleh peneliti yang ingin menggunakannya. Adapun ketiga karakteristik tersebut adalah: pertama, penelitian dapat digunakan dengan tepat apabila variabelnya kompleks sehingga tidak mungkin terjadi manipulasi dalam penelitian ini. 2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Dan yang ketiga adalah memungkinkan peneliti mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan dari teman saya, yakni kelebihan dan kelebihan penelitian korelasional. Menurut Sulistianingsih, adapun kelemahan penelitian korelasional yaitu: pertama itu, pada penelitian korelasional hasilnya cenderung hanya mengidentifikasikan variabel sejalan yang mana berhubungan dengan variabel apa, tetapi tidak menunjukkan kualitas atau sebab akibat suatu hubungan itu. Selanjutnya, kedua penelitian ini akan memberikan peluang bias data lebih banyak dan pada kesimpulan, dikarenakan variabelnya tidak dikontrol terlebih dahulu. Yang ke-C, pola hubungan antar variabel seringkali atau cenderung tidak menentu dan kabur, karena banyak bias data atau variabel yang tidak terkontrol tersebut. Ketiga, yang ke-D, cenderung melakukan manipulasi dengan memasukkan data-data tanpa difiltrasi atau diseleksi terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dapat terlihat kabur karena banyak hanya menggunakan interpretasi yang bermakna atau yang berguna saja. Yang selanjutnya tidak dapat digunakan untuk menganalisis sebab dan akibat. Dan yang terakhir itu, peneliti juga terkadang melakukan kesalahan yang berupa kurang teliti dalam statistik dan pemilihan jalur analisisnya itu, atau terkadang cenderung menggunakan uji multivariat, tidak dilakukan validitas silang, dan seringkali menggunakan korelasi merupakan bukti sebab atau akibat. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian korelasional ini, yang pertama itu dalam waktu bersamaan dapat mengidentifikasikan hubungan dua variabel atau lebih dan dapat mengidentifikasi secara mendalam dan intensif, serta seberapa kuat hubungan semua variabel dalam penelitian tersebut. Yang kedua, digunakan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan. Kemudian lagi digunakan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dengan sampel berjumlah sedikit dan mampu memprediksi kejadian dalam penelitian tersebut. Dari saya cukup sekian, apabila ada kurangnya mohon maaf, akan dilanjut teman saya.
Saya akan melanjutkan poin C, yaitu kriteria jenis data dalam penelitian korasional. Ada 3 metode tersebut adalah: 1. Observasi naturalik. Metode observasi naturalik adalah salah satu metode penelitian korasional yang melibatkan pengamatan perilaku seseorang yang ditunjukkan di lingkungan mereka berada dan pada periode waktu tertentu pula. Kedua, arsip data. Metode arsip data merupakan metode pengumpulan data pada penelitian korasional yang melibatkan penggunaan informasi atau informasi-informasi yang telah dikumpulkan mengenai suatu variabel pada penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan data-data yang telah terkumpul sehingga bisa dianalisis secara langsung. Penggunaan metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghemat biaya waktu dan dapat diakses dan diseleksi dengan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya kesukaratan data yang didapatkan karena penelitian tidak mengetahui dan tidak memiliki kendali mengenai data tersebut. Ketiga, survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data pada penelitian korasional yang paling umum digunakan pada penelitian, khususnya pada bidang psikologi. Metode pengumpulan data ini melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan atau subjek tersebut. Sampel tersebut diambil dari partisipan yang telah mengenai kuesioner yang diberikan pada subjek yang telah ditentukan sesuai dengan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatin, NIM 2011900034. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu materi selanjutnya terkait dengan langkah-langkah penelitian korelasional. Dalam langkah-langkah penelitian tersebut akan membahas 6 pokok materi. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, simpulan. Materi yang pertama yaitu penentuan masalah. Penentuan masalah yaitu menentukan masalah. Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korelasional, karena pada korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Langkah yang kedua yaitu studi kepustakaan. Maksud dari langkah ini yaitu harus mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan ini, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian. Referensi tersebut yang bisa digunakan berupa artikel jurnal, buku, proceeding, dan lain sebagainya. Untuk langkah penelitian korelasional yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Maksud dari penelitian yang ketiga ini yaitu menentukan metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian korelasional, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Pemilihan subjek penelitian harus didasarkan pada variabel yang telah ditentukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa valid dan relevan. Untuk langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Maksud dari langkah keempat ini yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penelitian. Pengumpulan data-data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, observasi. Data-data yang dikumpulkan harus bentuk angka, karena dalam pengukurannya adalah dengan metode statistika. Langkah penelitian korelasional yang kelima yaitu analisis data. Maksud dari langkah kelima ini yaitu menganalisis data yang telah didapatkan. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Seperti yang dijelaskan pada bab macam penelitian korelasional. Selanjutnya yaitu simpulan.
Yang keenam yaitu merangkum atau mengambil simpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut. Deskripsi simpulan haruslah ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan dari penelitian korelasional tersebut. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya, yaitu contoh penelitian korelasional dan contoh metode statistik yang digunakan. Penelitian korelasional merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berupaya mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jenis penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk mengetahui korelasi antar variabel. Untuk memahami jenis penelitian ini, lebih detail kita harus tahu apa itu korelasi dalam statistik. Kita bisa memulai dengan membedakannya dari istilah lain, misalnya kualitas, karena seringkali kesalahpahaman terjadi dalam membedakan antara penelitian korelasional dan kualitas. Kemudian contoh yang pertama yaitu hubungan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi belajar PAI Kakak CKNI Ma'arif Prarogo tahun ajaran 2001-2022. Dalam dunia pendidikan, peran seorang guru sangatlah penting. Kemampuan guru dalam menguasai kelas sangat menentukan motivasi belajar para siswanya. Tingkat pendidikan guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan guru. Biasanya seorang guru yang sudah sarjana atau S1 lebih matang penguasaan kelasnya daripada penguasaan guru yang belum sarjana. Sehingga motivasi belajar siswa berbeda di dalam kelas dengan guru sarjana dan guru kelas non-sarjana. Dalam kasus di atas yaitu hubungan tingkat pendidikan guru terhadap motivasi belajar disebut dengan tujuan untuk meneliti permasalahan tersebut, maka dilakukan pengontrolan menjadi dua kategori, yaitu kategori guru dengan pendidikan S1 dan guru yang non S1. Motivasi belajar siswa dapat diukur dengan melihatnya absensi siswa serta penilaian terhadap antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab penelitian tersebut yaitu yang pertama menentukan variabel X dan Y. X merupakan motivasi belajar siswa, Y tingkat pendidikan guru. Kemudian yang kedua metode H dan metode HO dalam bentuk kalimat dan statistik. HA adanya hubungan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI tidak sama dengan 0. 0 tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI sama dengan 0. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan angket, observasi, dan wawancara peneliti dapat menggunakan daftar absensi siswa yang dimiliki oleh masing-masing guru serta mengamati secara langsung bagaimana antusias siswa dalam kelas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu sampel dengan siswa yang sama, namun menggunakan dua waktu pertama kelas tersebut diisi dengan guru S1, kemudian waktu yang kedua diisi dengan guru non S1. Peneliti ini mengamati perkembangan siswa atau antusias siswa selama pembelajaran. Yang keempat yaitu mengambil kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut, remaja yang memiliki pemahaman diri yang tinggi cenderung mempunyai rasa percaya diri yang tinggi pula. Karena dia mampu membawa dan menguasai dirinya dalam berbagai situasi dan kondisi di sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.